Tristan Gooijer ungkap alasan tolak jadi WNI. Situasi sulit dijelaskan. Fakta mengejutkan soal Tristan Gooijer, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia, ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Sayangnya pemain seharga 34 miliar itu mengungkap kesulitan yang dihadapi soal kemungkinan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Baru-baru ini Gooijer mengungkap fakta cukup mengejutkan perihal dirinya diberi tawaran untuk menjadi WNI dalam pendekatan yang dilakukan PSSI. Menurut pemain yang pernah membela timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski begitu, Gooijer belum tahu situasi pasti mengenai Maluku dan Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Pasalnya, Gooijer menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga. Jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya. Awalnya menolak, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Aris Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan? Jordi Wehrman ungkap pernah mendapat tawaran naturalisasi Indonesia. Gelandang klub Liga 1 Indonesia Jordi Wehrman mengungkapkan jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Jordi mengatakan dirinya sangat tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia, namun kala itu ia belum bisa menerimanya. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan dirinya merupakan WN Belanda, namun dirinya tumbuh dengan nilai-nilai tata krama Nusantara karena sang ibu memiliki darah Indonesia. Jordi mengatakan sudah sangat lama sebenarnya dia ingin berkunjung ke Indonesia dan mengunjungi tanah nenek moyangnya, namun keinginan itu baru datang pada tahun ini. Pemain jebolan Akademi Feyenoord itu menambahkan, jika dirinya sangat bahagia bisa bermain di Indonesia dan ia melihat masyarakat di sini sangat ramah serta baik, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Jordi Wehrman mengawali karirnya bersama tim junior Feyenoord dan naik kelas ke kelompok umur.
Ia juga sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti FC Dordrecht dan FC Luzern. Selanjutnya ditebus oleh FC Luzern pada Februari 2021 dan kembali menjalani masa peminjaman di klub Belanda ADO Den Haag selama musim 2022. Sempat tak memiliki klub beberapa bulan, pemain kelahiran Den Haag itu selanjutnya pernah membela klub Kroasia NK Vukovar pada Oktober 2023 dan kini resmi dipinang oleh Madura United. Menanti pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong. Tergabung di grup C Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan Timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi. Terlebih di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi untuk Timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romenyi. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi Timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romenyi bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di Timnas Indonesia. Ole Romenyi saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romenyi memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat.
Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang.